Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ini ya. Sekaligus juga ini awal bulan ya, akhir pekan tapi awal bulan dan kita akan membahas soal bagaimana nanti nasib Jokowi dan keluarganya pasca dia lengser dari kekuasaan. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya ini Jokowi dan keluarganya itu juga nggak bakal hidup tenang ya. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Jokowi masih terus ingin memperpanjang masa jabatannya dan kalau tidak karena tidak berhasil kemudian dia mencoba menempatkan anak-anaknya tetap di dalam kekuasaan gitu ya. Dan yang sudah berhasil itu Gibran jadi wakil presiden. Tapi kita tahu posisi wakil presiden itu kan itu ban serep ya begitu ya, nggak terlalu berperan. Dan ini kemudian yang berikutnya Bobi yang sedang coba naik kelas dengan menjadi gubernur di Sumatera Utara. Kaisang, nah ini dia yang jadi persoalan karena sekarang ini bisa kita pastikan bahwa Kaisang itu tidak akan menjadi kepala daerah. Karena kan pendaftaran untuk calon-calon kepala daerah yang akan berlaga pada pilkada serentak bulan November nanti sekarang sudah tutup. Jadi artinya mimpi Kaisang ini sementara kalau dia ingin masuk jadi pejabat publik itu di eksekutif yang sementara ini tertutup peluangnya. Entah kalau nanti tiba-tiba dia masuk ke kabinet. Kita tidak tahu ya. Nah, tetapi kita balik ke topik tadi. Mengapa kita bisa memprediksi bahwa hidup Jokowi dan keluarganya ini tidak akan tenang? Itu saya kira ini juga dipicu oleh heboh Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang menggunakan private jet ya. Karena ini itu bisa menjadi pintu masuk membuka kotak Pandora gratifikasi maupun korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Dan yang menarik kan hasil bongkar-bongkaran dari para netizen ini ternyata bukan hanya Kaisang yang pernah menggunakan private jet, tapi Bobi dan Kahiyang itu menantu dan juga putri dari Pak Jokowi itu juga pernah kedapatan pakai private jet dan ini dikabarkan bahwa pemilik private jetnya itu adalah pengusaha Medan. Dan kalau mau kita terusin lagi sebenarnya KPK juga bisa minta klarifikasi Gibran karena istrinya Selvi Ananda itu juga kedapatan kan punya koleksi tas-tas mewah dan juga jam tangan mewah yang harganya sampai di atas 1 miliaran, 1,7 miliar ya jam tangannya misalnya. Kan ini nggak sesuai dengan profil dari Gibran, dia pejabat publik, ya wali kota. Dan kalau dibilang bisnis, bisnisnya apa? Ya, karena banyak sekali bisnis-bisnis dia itu yang juga nggak jelas. Sama halnya seperti juga Kaisang. Nah, kalau dalam kasus Kaisang itu tadinya KPK itu menyatakan bahwa dia tidak bisa memeriksa Kaisang karena dia bukan pejabat publik. Dalam kasus Bobi dan Gibran bisa dong. Dua-duanya kan ini pejabat publik, satu wali kota Medan, yang satunya lagi adalah wali kota Surakarta. Jadi kalau sementara ini katakanlah mereka ini masih dilindungi oleh kekuasaan, terus kemudian aparat penegak hukum juga nggak ada yang berani bertindak karena dia anaknya Pak Jokowi, tapi dipastikan ini setelah Jokowi lengser, bahkan mungkin pada hari pertama setelah dia tidak punya kuasa itu bakal ada kasus-kasus hukum yang diajukan kepada Jokowi dan keluarganya. Tinggal kuncinya saya kira itu di Presiden Prabowo nantinya dan juga bagaimana dia menempatkan KPK itu sebagai institusi pemberantasan korupsi. Apakah KPK itu kembali dibonsai seperti yang dilakukan oleh Jokowi atau Prabowo karena dia tentu saja tidak mau mengulangi lagi perilaku Jokowi dan kemudian citra buruk Indonesia di dalam penegakan pemberantasan korupsi mungkin dia akan memperkuat bukan mungkin maksud saya harusnya dia memperkuat itu karena bagaimanapun juga Prabowo ini kan butuh investasi yang cukup besar ya dan investasi yang besar dari luar negeri itu tentu saja berkaitan dengan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Selama indeks persepsi korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi, ya jangan berharap akan ada investor yang akan masuk, terutama dari negara-negara demokrasi yang sangat menjunjung dan mempersoalkan adanya tindak pidana korupsi. Paling yang akan masuk ya investasi dari Cina, karena kalau Cina ini kan soal gratifikasi apa dan itu kan soal yang sudah biasa ya kalau di tradisi Cina. Kendati Cina sendiri keras ya di dalam negeri karena bisa sampai dihukum mati kalau ketahuan ada pejabat yang korupsi, tapi kelihatannya kalau dalam hubungan dengan
luar negeri soal-soal begini mereka mungkin coba tutup mata begitu ya. Nah jadi sekali lagi itu sangat tergantung pada Pak Prabowo. Pertama bagaimana dia Prabowo itu mendefinisikan kembali hubungannya dengan Jokowi. Apakah dia masih terus menganggap bagian pemerintahnya itu adalah kelanjutan pemerintahan Jokowi dan dia juga adalah murid yang taat dari Jokowi. Ya kalau itu yang terjadi, ya kita nggak bisa berharap banyak juga nantinya ya. Kemudian ini kan ada faktor Gibran ya sebagai wakil presiden yang tetap harus diperhitungkan, walaupun toh secara formal dia ini kan hanya ban serep gitu ya. Jadi kalau katakanlah kemudian Prabowo menyadari bahwa dia itu harus memutus asosiasi dia dengan Jokowi gitu, kendati mungkin tidak secara formal. Dan kemudian KPK diperkuat dan figur-figur yang bersih dan berani yang ditempatkan di KPK, ya ini kita punya harapan ya. Kenapa kita menyatakan ditempatkan ya? Kalaupun ada seleksi kan kita tahu ya. Sebenarnya soal ini tergantung bagaimana kehendak dari pemerintah yang sekarang ini sangat kuat karena ada namanya Koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemudian bagaimana mereka mengendalikan anggota-anggota DPR-nya. Karena yang selama ini selalu kita persoalkan adalah proses seleksi yang di DPR itu penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi ya yang mereka bisa lolos menjadi pimpinan KPK itu orang-orang titipan sesungguhnya gitu. Tapi kalau Pak Prabowo menginginkan KPK ini sangat kuat, sebenarnya bisa, dia tinggal instruksikan saja, tidak ada titip-titipan dan saya mau orang yang terbaik gitu ya. Nah kalau kita berharap KPK yang sekarang, ya kita sulit berharap ya. Kendati mereka ini sesungguhnya kalau mau nih ya, kalau mau masih punya masa kerja itu 2 bulan ya setelah Pak Jokowi lengser. Pak Jokowi itu lengser pada tanggal 20 Oktober dan kemudian KPK berakhir pada bulan Desember. Saya nggak tahu Desember tanggal 1 atau akhir bulannya. Kalau awal bulan ya tentu mereka cuma punya waktu kerja 1 bulan lebih. Tapi tetap saja kalau mereka mau dan mereka itu ingin mengakhiri masa jabatannya di KPK dengan kepala tegak, itu tidak punya beban masa lalu, atau kalau ada beban masa lalu mereka bersihkan dengan menunjukkan komitmen mereka berani menyikat keluarga Jokowi, begitu ya mereka itu masih bisa punya waktu, karena 1 bulan lebih itu masih sangat cukup lah. Kalau toh misalnya mereka butuh bukti-bukti, saya kira ini publik juga terutama netizen pasti dengan senang hati akan memberikan bukti-buktinya, akan menyetor bukti-buktinya ke KPK, ini bahkan bisa berkarung-karung kalau mau. Tinggal soal mau apa enggak, pokoknya omongin bahwa kami berniat betul memproses kasus korupsi dan gratifikasi Jokowi dan keluarganya, jadi siapapun yang punya bukti-bukti yang kuat, silahkan datang ke KPK. Dijamin itu akan berbondong-bondong mereka datang ke KPK. Kan publik tadinya itu ya dikejutkan oleh pernyataan juru bicara KPK Tessa Mardika yang menyatakan bahwa KPK itu tidak bisa memeriksa Kaisang dalam heboh penggunaan private jet yang dia gunakan terbang ke Amerika gitu. Walaupun sebenarnya banyak sekali gini fakta-fakta dan bukti-bukti ini, kalau dari sisi hukum bukti permulaannya itu sudah sangat kuat begitu ya. Tapi kan kemudian ketika Tessa menyatakan bahwa KPK tidak bisa menyelidiki, tidak bisa memanggil juga karena dia ini adalah bukan pejabat negara, ya publik kemudian langsung lemes saja. Tapi sebenarnya nggak lemes ya, publik nggak terlalu kaget karena memang begitulah kelakuannya KPK ya. Untungnya pernyataan dari Tessa itu kemudian diluruskan oleh 2 pimpinan KPK, PLT Ketua KPK Nawawi Pemulango dan Alexander Marwata, itu ya memberi sinyal ada harapan lah bahwa KPK itu akan menyelidiki kasus ini, walaupun dalam bahasa mereka itu disebutnya diminta untuk melakukan klarifikasi. Lumayan ya. Walaupun bukan diperiksa tapi sebutnya klarifikasi, kan jadi bisa jadi pintu masuk itu. Seperti dikatakan oleh Nawawi Pemulango, KPK itu mengundang Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, untuk mengklarifikasi terkait dengan heboh dugaan penggunaan jet pribadi. Nawawi menyatakan memang Kaisang itu bukan subjek hukum yang ditangani KPK karena bukan penyelenggara negara. Tapi menurutnya klarifikasi itu tetap harus dilakukan. Jadi ini apa, klarifikasinya atas isu-isu yang tadi berkaitan dengan penggunaan pesawat private jet tadi. Dan itu kata dia merupakan lingkup tugas kewenangan dari KPK. Yang bersangkutan memang bukan penyelenggara negara, tapi semua publik mengetahui siapa sosok
yang bersangkutan. Tentu perlu diklarifikasi apakah kemudahan-kemudahan yang diperoleh yang bersangkutan ada kaitannya misalnya dengan jabatan-jabatan penyelenggara negara yang disandang keluarganya. Nah, ini bercocok ini Pak Nawawi ya. Mestinya begitu. Emang kalau Kaisang anak tukang kayu, tukang kayu kan bapaknya ya. Katakanlah ya tukang kayu yang bukan Pak Jokowi, siapa sih yang mau meminjamkan pesawat itu? Itu kalau asumsinya itu dia dipinjami ya. Tapi kalau kemudian dia membayar, dari mana duitnya gitu ya bisa membayar semahal itu. Dan karena ternyata ini bukan hanya sekali loh dia menggunakan pesawat private jet, karena dia kan ditemukan beberapa kali juga dia pernah menggunakan private jet ini, termasuk yang kemarin heboh disebutkan bahwa dia menggunakan private jet dan masuk ke Indonesia itu tanpa melalui bea cukai gitu. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Alexander Marwata. Harinya sama, hari Jumat kemarin gitu ya. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga, kata dia, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Karena kita tahu orang tua dari Kaisang seperti itu. Benar lagi ini Pak Alexander Marwata ya. Jangan lihat Kaisangnya, tapi lihat bapaknya. Jadi kata Alexander Marwata sama seperti dengan Nawawi Pemulangu, memang benar Kaisang itu dia bukan penyelenggara negara, tetapi katanya KPK menduga ini ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Udah paling benar nih. Jadi Tessa Mardika harus ditegur itu. Kenapa dia ngomong seperti itu ya? Karena ini hati-hati juga kan. Ini apalagi dikaitkan dengan posisi Tessa ini, dia adalah penyidik dari kepolisian. Ini saya membaca di media sosial ya, karena kemudian ini dikait-kaitkan dengan itu, dan kemudian ini netizen namanya, dugaan netizen menyatakan ini kemungkinan dilindungi oleh kepolisian, sementara para penyidik maupun penuntut di kejaksaan itu kan kebanyakan mereka lebih loyal pada lembaga asalnya, misalnya dari kepolisian atau penuntut dari kejaksaan. Itu kecurigaan dari netizen yang saya kira tidak boleh dibiarkan. Ya, untung ada Pak Alex dan Pak Nawawi yang menyatakan sikap yang berbeda begitu. Nah, ini menarik ya kalau kemudian kenapa Kaisang itu perlu tetap klarifikasi seperti dikatakan oleh Alex. Misalnya ya, dia merupakan pimpinan KPK yang berwenang memutuskan sesuatu. Kemudian semua proses itu berjalan dengan benar dan ada pihak yang ingin berterima kasih. Namun dia tidak bisa menerima karena merupakan penyelenggara. Tapi kata dia, minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih saja anak saya. Yang menerima gratifikasi siapa? Anak saya kan? Tapi kan faktor karena saya penyelenggara negara. Saya pikir KPK juga bisa melakukan klarifikasi seperti itu, kata Pak Alexander Marwata. Benar lagi ini sikapnya Pak Alex ya. Jika KPK tidak melakukan klarifikasi, kata Alex, hal semacam itu bisa menjadi modus. Wah, ini menarik nih. Kenapa kaitannya dengan modus? Misalnya untuk melakukan pencucian uang atau aset. Kami tahu bahwa suap atau gratifikasi modusnya biasanya kan juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara. Dalam berbagai fakta persidangan pun terungkap bahwa penerimaan gratifikasi suap di atas nama orang lain. Kan begitu kata dia. Nah, kayak ini asik nih kalau Pak Alex sudah mulai menyinggung soal itu ya, soal gratifikasi dan kemudian dugaan tindak pidana pencucian uang. Kita kan jadi teringat dengan aktivis dan juga sekaligus dosen di Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang sudah melaporkan dugaan kemungkinan Kaisang dan Gibran bahkan itu terlibat dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan korporasi Sinarmas ini ya, yang sekarang ini salah satu petingginya itu menjadi anggota tim One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebelumnya pernah menjadi duta besar di Korea Selatan. Kan anaknya itu berbisnis bersama dengan Kaisang dan Gibran. Tapi sampai udah 2,5 tahun ini Ubaidillah Badrun laporannya itu nggak ditindaklanjuti. Alasannya itu ya karena dia bukan penyelenggara negara. Padahal kan Kaisang benar bukan penyelenggara negara. Bagaimana dengan Gibran? Dan kemarin itu beberapa hari yang lalu kan Ubaidillah Badrun kembali menagih itu ke KPK. Tapi tetap saja jawabannya sama. Nah, balik lagi dengan pernyataan dari Alex Marwata tadi, mengapa kemudian KPK membutuhkan keterangan dari Kaisang? Ya, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait fasilitas untuk saudara Kaisang tadi. Nah, selain dia anak presiden, ini kan jangan lupa ya, bahwa Kaisang itu adalah sekarang ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Karena itu kata dia, KPK itu mendorong Kaisang supaya dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik itu bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi.
Salah satunya apa? Ya anti korupsi dan kemudian gaya hidup sederhana. Sebagai ketua partai politik, kata Alexander Marwata, Kaisang kan sudah mengikuti pendidikan politik cerdas berintegritas yang diselenggarakan oleh KPK menjelang pelaksanaan pemilu kemarin. Ini soal dugaan gratifikasi terhadap Kaisang tuh rame banget loh ya. Ini kan menyusul video yang beredar. Ini sebenarnya sumbernya kan juga dari akun media sosialnya Erina sendiri yang mengunggah foto-foto ketika dia berada di sebuah pesawat, dan kemudian dari unggahan foto di Instagramnya dari Erina ini, kemudian netizen yang kepo tahu bahwa oh ini pesawat bukan pesawat biasa, ini pesawat private jet. Kemudian juga dia mengunggah sendiri foto-foto ketika dia liburan di sejumlah kota di Amerika Serikat sebelum dia kemudian menuju kota Pennsylvania, ke tempat dia akan melanjutkan kuliah S2-nya. Akhirnya ini ketahuan kalau mereka itu pelestarian ke Amerika menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream, itu Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Yang bikin heboh itu kan sewa jet ini, kalau sewa, asumsinya kalau sewa ya, itu angkanya sangat mahal ya. Itu diperkirakan ini per setiap jamnya itu penerbangannya itu setara dengan, kalau ini kan dalam dolar ya, itu setara dengan 265 juta sampai 380 juta. Itu per jam. Padahal penerbangan ke Amerika Serikat itu sangat panjang ya, pasti ini akan ada transitnya, memang disebutkan transit ke Jepang dulu gitu. Kan biasanya untuk tidak langsung menyeberang ke Samudra Pasifik itu transit di Jepang dan baru kemudian ke Amerika Serikat. Tapi kalau dia karena kelihatannya dituju itu di kota di West Coast gitu, jadi relatif lebih dekat ya di bagian pantai barat Amerika Serikat, jadi lebih dekat dan tetap saja itu harganya lebih mahal, tarifnya sangat mahal. Dan jadi pertanyaan, karena itu kalau dihitung-hitung oleh netizen, ada yang menyebut sampai sekali jalan itu membutuhkan setidaknya sampai 8,5 miliar. Duit dari mana Kaisang ini? Kalau lihat profilnya yang seperti saya sebut tadi, dia ini kan disebutnya sebagai pebisnis. Tapi pebisnisnya apa itu nggak jelas. Yang kita tahu sang pisang misalnya begitu. Dan banyak juga bisnis-bisnis dia yang bangkrut gitu loh. Dari mana dia bisa membiayai gaya hidup mewahnya itu? Nah, belakangan kemudian ini lagi-lagi karena netizen yang kepo itu, mereka mendapati bahwa pemilik Gulfstream G650ER itu dengan nomor penerbangan N558SE adalah Garena Online Private Ltd. Ini unit usaha CEA Group. Ini dan nama pemiliknya adalah Gang Y. Ini petinggi perusahaan CEA Limited yang diduga sebagai sosok yang memberikan fasilitas jet pribadi tersebut. Apa hubungannya kalau gitu Kaisang itu dengan CEA Group? Nah, ini kemudian dikaitkan dengan ekspansi bisnis CEA Group di Indonesia yang masif dilakukan dalam waktu 5 tahun terakhir. Ini kan CEA itu ada Shopee dan Garena, ini unit bisnis C Group itu memproduksi game yang populer Free Fire. Ini masih ingat ya, dulu sponsor dari Persis Solo itu kan Free Fire ya di jersey-nya ya. Dan yang menarik ini grup usaha itu membuka hub-nya itu di Solo Technopark. Itu dilakukan pada tahun 2021 lalu. Ini menarik, ada perusahaan multinasional dan kemudian memilih hub-nya itu di Solo, bukan di Jakarta. Kedua hub yang dibangun itu adalah Shopee Solo Kreatif dan Innovation dan Garena Gaming and Community. Shopee ini juga turut berkontribusi dalam revitalisasi Solo Technopark yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Solo dan PT Shopee International Indonesia. Dan siapa yang menjadi wali kotanya saat itu? Ya, Gibran Rakabuming Raka, ini anak dari Pak Jokowi dan kakak dari Kaisang Pangarep. Ini perlu catatan, ini Shopee ini sekarang jadi salah satu perusahaan online yang paling besar revenue-nya di Indonesia. Dan ironisnya kan Pak Jokowi mengeluhkan itu banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional ini yang menjual secara online di Indonesia, itu yang kemudian yang mematikan UMKM di Indonesia. Tapi kalau kemudian ada kaitannya dengan putra-putrinya, ini betul-betul ironis ya. Nah, CEA Group ini disebut dekat dengan keluarga Jokowi. Ini saya membaca di Tempo, ini salah seorang sumber di Shopee Indonesia katanya sih belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaisang itu terafiliasi dengan CEA Group. Sebab sejak tahun 2021 semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi. Nah, sementara ada karyawan lain yang juga tidak mau disebutkan namanya mengakui 3 tahun belakangan CEA Group itu cukup dekat dengan keluarga Solo.
ini PKS ya, berarti ya perusahaan keluarga Solo ya. Jadi bukan PKS yang partai, beda kalau itu ya. Kan kalau PKS diplesetkan menjadi Partai Keluarga Solo. Kalau ini PKS perusahaan keluarga Solo. Nah, ini di Solo ini Shopee itu memiliki 2 kantor, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Dan kata sumber Tempo tadi itu, jet pribadi yang ditumpangi Kaisang dan Erina itu juga jadi pembicaraan di antara karyawan. Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu milik petinggi Shopee. Jadi sesungguhnya ya kita tentu saja dengan juga mengedepankan azas presumption of innocence itu sangat tidak pantas kalau kemudian KPK menyatakan bahwa mereka tidak bisa memanggil Kaisang karena dia bukan pejabat negara atau pejabat penyelenggara negara. Karena bagaimanapun tetap saja ketika orang berhubungan dengan Kaisang termasuk menjalin bisnis, memberi fasilitas dan sebagainya seperti dikatakan oleh Alexander Marwata itu ya pasti ada kaitannya dengan bapaknya sebagai seorang pejabat negara gitu. Apalagi ini pejabat paling tinggi di negara ini. Jadi harus ini diperiksa dan KPK harusnya juga merespon ya laporan-laporan itu. Karena sekarang ini kan misalnya Ubaidah Badrun sudah menagih kembali soal laporan yang mengendap 2,5 tahun yang lalu. Kemudian Maki, itu masyarakat anti korupsi juga malah spesifik melaporkan soal penggunaan private jet oleh Kaisang dan Erina ini. Jadi saya kira kalau itu katakanlah memang tidak bisa ditangani oleh KPK yang sekarang, itu masih ada KPK yang berikutnya, kita bisa berharap katakanlah itu bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki bukan hanya Kaisang tapi seluruh keluarga Jokowi. Kan kalau pamer-pamer barang-barang branded, barang-barang mewah ini kan bukan hanya, sekali lagi bukan hanya Kaisang dan Erina, tapi tadi saya sebut Selvi Ananda dan kemudian juga Kahiyang Ayu, bahkan Ibu Iriana ini pun juga ketularan, anak-anaknya juga selalu mengenakan tas-tas branded. Tapi memang harga tas branded Ibu Iriana ini tidak semahal anak dan menantunya. Kalau sekarang ini sejauh yang saya amati di media sosial maupun di media-media online, kayaknya rekor yang paling koleksi yang paling mahal itu ya istrinya Gibran, istrinya wakil presiden ini, Selvi Ananda. Dan itu saya kira kalau untuk para pejabat publik mestinya yang berlaku adalah pembuktian terbalik dong ya. Jangan kemudian kita yang diminta membuktikan, mereka yang harus membuktikan bagaimana mungkin mereka bisa membeli berbagai barang yang sangat mahal itu padahal sebenarnya penghasilan mereka sebagai pejabat negara tidak sebesar itu. Atau katakanlah mereka bisnis, tolong tunjukin bisnis mana yang bisa menopang gaya hidup mereka seperti itu. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.